Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, karena Allah tidak pernah menghentikan memberikan nikmat pada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita bersyukur pada Allah diberi kemudahan untuk berbuat baik. Kebaikan apapun, sekecil apapun kebaikan, itu hanya karena mendapat pertolongan dari Allah. Jika kita mampu menghindari perbuatan maksiat sekecil apapun, juga karena mendapat pertolongan dari Allah. Maka nikmat yang sangat besar yang Allah berikan pada kita, di samping iman dan Islam, adalah kemudahan untuk selalu berbuat baik dan kemudahan untuk selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Itu kenikmatan yang sangat besar hidup di dunia ini. Jamaah rahimakumullah wa wafarakumullah. Secara garis besar manusia itu hanya dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, orang yang beruntung atau orang yang bahagia. Dan kelompok kedua, orang yang rugi atau orang yang celaka. Mari kita koreksi pada diri kita masing-masing. Apakah perilaku yang kita lakukan di dalam setiap hari itu menandakan bahwa diri kita golongan orang yang beruntung, ataukah perilaku kita dalam setiap hari menandakan bahwa diri kita orang yang celaka atau orang yang rugi? Mari kita bersama-sama untuk koreksi pada diri sendiri. Jamaah rahimakumullah wa wafarakumullah. Ciri orang yang beruntung, ciri orang yang bahagia, kemarin saya sampaikan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang hidupnya hanya mengabdi kepada Allah. Orang yang bahagia, orang yang tenang jiwanya, orang yang beruntung dunia sampai di akhiratnya, itu cirinya adalah orang itu mengabdi hanya pada Allah, tunduk patuh pada Allah dalam segala perbuatannya, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah, bukan aturannya sendiri. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kita masih tetap membahas ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Berarti hidup ini hanya tunduk patuh pada Allah. Mengabdi kepada Allah itu tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan bekerja, tapi semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu merupakan pelajaran bagi orang yang mengabdi kepada Allah, atau semua ayat yang ada dalam Al-Quran dijadikan pedoman hidup bagi orang yang mengabdi kepada Allah. Jamaah rahimakumullah wa wafarakumullah. Tunduk patuh pada aturan yang ditetapkan oleh Allah.
Di dalam surat Al-Ma'un, Allah menjelaskan bahwa ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Pendusta agama juga termasuk pendusta hari pembalasan, pendusta hari kiamat, pendusta hari perhitungan amal. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Siapa orang yang mendustakan agama? Allah jelaskan di ayat berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang mendolimi anak yatim, orang yang tidak ada upaya untuk menyantuni pada anak-anak yatim, padahal dia melihat anak yatim serba kekurangan, tapi tidak ada upaya untuk memberi pertolongan pada anak yatim. Itu pendusta agama. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Orang yang beruntung itu jiwanya selalu kepingin memberi pertolongan pada orang lain. Jadi menjadi tugas utamanya orang yang beruntung, tugas utamanya orang yang dimuliakan oleh Allah itu kepingin selalu memberi pertolongan pada orang lain. Seorang suami kepingin selalu menolong istrinya, meringankan beban istrinya, menyenangkan istrinya. Seorang bapak, seorang ayah selalu kepingin menolong anak-anaknya, menyenangkan hati anak-anaknya dalam rangka kebaikan. Punya tetangga kepingin selalu menyenangkan hati tetangganya, kepingin menolong tetangganya. Ciri orang yang beruntung, ciri orang yang bahagia itu hidupnya, program hidupnya kepingin selalu menolong orang lain. Tidak hanya pada anak yatim, ya siapapun manusia. Makanya sering mendoakan pada saudara-saudaranya atas ampunan Allah jika berbuat dosa. Sering menasihati agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia sampai di akhiratnya. Jadi cirinya orang yang beruntung itu punya keinginan, punya cita-cita, kepingin selalu memberi pertolongan pada orang lain. Tidak hanya terbatas pada anak yatim, tapi penekanannya ada pada anak yatim yang memang dia melihat kondisinya anak yatim yang dalam keadaan kekurangan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang mendolimi anak yatim, orang yang membiarkan anak yatim dalam keadaan terlantar. Jadi saya ulang lagi, secara garis besar manusia hanya ada dua kelompok, yaitu kelompok orang yang beruntung dan kelompok orang yang rugi. Kelompok orang yang beruntung cirinya antara lain suka memberi pertolongan pada orang lain, terutama pada anak-anak yatim. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, wala yakhuddu ala tu'amil miskin, dan
tidak mendorong atau menganjurkan untuk memberi makan pada orang-orang miskin. Jamaah rahimakumullah wa barakumullah. Memang Allah memberikan sifat pada orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung itu suka menolong. Terhadap orang yang mendolimi saja dia menolong, apalagi orang yang berbuat baik. Terhadap orang yang berbuat jahat padanya saja dia tetap menolong, karena menolong itu perintah dari Allah Tuhannya, baik pada orang yang berbuat baik kepadanya maupun orang yang berbuat jelek kepadanya. Silman kotoaka wa ahsin man asa'a ilaika. Sabda Rasul, sambunglah orang yang memutus hubungan denganmu. Orang yang memutus hubungan disambung, orang yang mulia itu, orang yang beruntung itu suka menyambung orang yang memutus hubungan. Kalau mengikuti keinginan nafsunya, nggak mungkin mau menyambung orang yang memutus hubungan dengannya, karena dia punya Tuhan, karena dia diberi aturan oleh Tuhannya, ditentukan bahwa hidup ini mengikuti aturan Tuhannya. Kalau Allah Tuhannya memberi perintah agar berbuat baik pada siapapun, maka dia akan memaafkan orang yang mendoliminya dan menolong orang yang mendoliminya. Wa ahsin man asa'a ilaika, dan berbuat baiklah pada orang yang berbuat jelek kepadamu. Inilah cirinya orang yang mulia itu, menyambung orang yang memutus hubungan dan berbuat baik pada orang yang berbuat jelek kepadamu. Jadi orang baik juga dibalas dengan kebaikan, orang jelek pun kepadanya juga dibalas dengan kebaikan. Mengapa bisa demikian? Karena hanya menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Mengabdi kepada Allah antara lain adalah memberi pertolongan pada anak yatim dan menganjurkan, mendorong, memotivasi, memberi contoh untuk memberi makan pada orang-orang miskin. Mudah-mudahan jadi terang yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.